Hai, selamat malam. Selamat datang di program Ngobras, ngobrol bareng artis. Hari ini seru banget. Karena hari ini kita akan ngobrol bareng artis bersama Kak Faiz dari MasterChef Indonesia season ke-7. Dan Kak Faiz ini merupakan top 4 dari MasterChef Indonesia. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak. Jadi buat teman-teman semua yang udah gabung bersama Tria Wahyuda, bisa juga menitipkan pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar. Nah, bagi kalian yang kolom komentarnya masih non-aktif, karena memang Tria protect untuk teman-teman bisa komen. Jadi persyaratannya adalah teman-teman bisa follow dulu Instagram Tria Wahyuda dan juga Kak Faiz. Jadi teman-teman nanti pada saat kita live bisa nanya-nanya di kolom komentar. Jadi hari ini kita akan membahas seputaran MasterChef Indonesia di season ke-7. Dan hari ini akan menjadi hari yang sangat menyenangkan ya, karena kita bisa ngobrol-ngobrol dengan dengan banyak narasumber dari berbagai background. Kemarin kita udah pernah ngobrol juga sama penyanyi dari ajang pencarian bakat, kemudian dari sinetron juga udah pernah, kemudian dari MasterChef juga saat ini kita akan live bareng. Dan tentunya Ngobras ini akan selalu memberikan informasi-informasi yang benar-benar bisa memberikan kita sebuah gambaran bagaimana berjuang dalam ajang kompetisi dan bisa melawan rasa takut, kemudian rasa tidak percaya diri. Dan hari ini kita akan kita akan ngobrol langsung bersama Kak Faiz dari MasterChef Indonesia. Sekali lagi buat teman-teman semua yang ingin bertanya boleh, tapi kalau kalian di kolom komentarnya dinonaktifkan atau nggak bisa berkomentar, syaratnya adalah kalian bisa follow dulu Instagramnya Tria dan Kak Faiz juga. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di live kita hari ini. Nah, kita akan seru-seruan bareng deh. Jadi kita lebih banyak untuk menggali informasi bagaimana perjuangan Kak Faiz saat mengikuti MasterChef season ke-7 ini. Karena yang baru kita ketahui ini kan baru aja selesai, dan pasti teman-teman juga udah pada penasaran seperti apa obrolan kita. Dan kita akan cek dulu apakah Faiz udah join bersama kita belum ya. Oke, Kak Faiz udah join. Tria mau invite dulu. Nah, teman-teman juga bisa memberikan komentarnya di kolom komentar ya. Jadi selama live, mudah-mudahan ada waktu kita bakal tanyain. Hai Kak Halo, Faiz, halo, halo. suaranya Tria di sana kedengaran dengan jelas nggak Kak? Ya, kedengaran, kedengaran. Oke, pertama-tama Tria ingin mengucapkan terima kasih banyak nih untuk Kak Faiz yang telah meluangkan waktunya di kala kesibukan Kak Faiz sendiri. Selamat, selamat, Kak santai. Faiz, apa kabar? Sehat, sehat, sehat. Tria gimana, Tria? Sehat juga? Kabarnya Tria juga sehat, senang sekali bisa live bareng sama Kak Faiz. Mungkin teman-teman juga pada nanya nih, Kak Faiz saat ini sekarang ada di mana? Di Jakarta atau di Bangka? Aku sekarang lagi ada di Bangka, di rumah. Kebetulan, karena kan lagi suasana kayak gini ya, lagi belum bisa balik ke sana. Oke. Nah, kalau kita ngobrolin tentang Kak Faiz, ini kan gaungnya ini terdengar pada saat mengikuti MasterChef season ke-7 ya, Kak ya? Ya, ya. Dan aku juga sempat baca di beberapa artikel nih, Kak Faiz ini sebelum mengikuti MCI sudah memiliki usaha di bidang Hah? kuliner. Kalau boleh tahu nih, kulinernya lebih bergerak di bidang apa nih, Kak? Ya, aku punya bisnis mie ayam. Jadi, Mhm. mie ayam yang kujual ini bukan, apa ya, memang rootnya akarnya itu dari mie ayam kayak abang-abang kebanyakan. Cuma Mhm. modifikasi lagi, aku bikin sesuatu yang beda dari mie ayam ini. Gitu. Oke, berarti sekarang aktivitasnya lebih fokus ke usaha kulinernya atau ada kegiatan lain yang Kak Faiz lakukan untuk saat ini? Untuk sekarang lagi mau ngembangin bisnis makaku ini mie ayam, lagi mau Mhm. dikembangin. Kebetulan juga mau coba buka di sini di Bangka. Terus sama bikin konten YouTube sih. Kalau konten YouTube apakah berkaitan tentang kuliner, masak-masak, atau ada Pasti, konten yang pasti. ingin coba digali? Pasti tentang kuliner. Oke. Entah itu food blogger, ke tempat-tempat restoran yang hits atau makanan-makanan otentik dari daerah. Mhm. Terus ngobrol, podcast juga rencananya bakal ada podcast, tapi lebih ke tentang makanan, baik itu bisnis ataupun pengalaman masak, sama 3 konten sih rencananya, food blog, podcast, Mhm. sama konten masak. Pasti itu. Berarti kalau emang konsen ke kuliner, mudah-mudahan ada waktu ke Bali nanti bikin podcast atau vlog tentang makanan yang ada di Bali ya, Kak? Siap, siap, siap. Makanan Bali enak-enak. Aku kebetulan kemarin nggak di Bali kan, liburan sama Yes. teman-teman masuk chef.
Mhm. Wah, tapi nggak begitu banyak terekspos ya pada saat liburan kemarin, karena aku lihat beberapa terakhir yang aku lihat postingannya di Kelapa, mungkin pada saat itu masih ada ikatan, jadinya kita belum Ya, lihat liburan waktu di Bali. karena kan tayangan di TV kan masih jalan, jadi kita nggak boleh Betul, prosedurnya betul. gitu. Basically, orang yang Hmm. ikut MasterChef pasti mereka bisa masak. Tapi apakah background mereka itu berlatar belakang dari sekolah memasak, atau Kak Faiz sendiri ini gimana nih? Kenapa bisa cemplung Hmm. langsung di dunia MasterChef Indonesia nih? Kalau aku sendiri kebetulan punya background masak, karena kan Mhm, kuliah aku ngambilnya jurusan perhotelan, terus majoringnya ke culinary art. mhm. Terus kalau teman-teman yang lain, kalau untuk ikut MasterChef sendiri itu nggak perlu sih, nggak perlu harus punya background masak. Yang penting tahu masaknya kayak gimana, pengetahuan lah, lebih ke pengetahuan. Oke. Kemudian siapa sih sebenarnya sosok yang mendorong Kak Faiz ini untuk ikut MasterChef? Apakah memang keinginan sendiri, atau memang ada beberapa teman atau senior yang sudah pernah ikut kemudian tertantang untuk mencoba untuk menunjukkan skill memasak dari seorang Kak Faiz ini? Oh, nggak ada sih. Kalau misalkan apa ya, kayak orang yang menginspirasi buat ikut MasterChef, sebetulnya nggak ada. Karena ya dari sendiri aja gitu. Kayak aku Mhm. punya basic masak, bisalah tahu masak sedikit-sedikit. Terus mau ku kembangin dengan cara yang agak beda gitu kan. Kebetulan MasterChef ini kan suatu acara kompetisi memasak yang bisa dibilang beda daripada yang lain gitu loh. Betul. Nah, aku pengen banget jadi bagian dari itu. Pada saat ikut MasterChef ini udah dalam kondisi pandemi atau sebelum pandemi ya, Kak? Udah. Kemudian prosesnya gimana tuh kalau pandemi? Pasti kan agak sedikit lebih Ya, menekankan kepada protokol kesehatan ya. Gimana nih proses Kak Faiz bisa masuk ke apa audisi dan kemudian hmm. dipertemukan dengan 3 judges yang begitu luar biasa? Kalau dari audisi kita punya banyak tahap sih. Ada tahap audisi online, Mhm. terus ada tahap audisi offline juga, terus audisi on air, off air, online, off air, on air. Itu audisinya 3 kali. Nah, untuk yang online Mhm. itu kita ngupload video masak Mhm. di satu aplikasi gitu yang dibawahin sama MNC Group. Jadi dipilihin dari mereka, Oke. disaring lagi, kemudian masuk ke tahap audisi off air. Nah, audisi off air ini dibatasin. Jadi kita dibagi per batch. Batch 1, batch 2, batch Oke. 3 gitu dibagi. Dibatasin cuma 10 sampai 12 orang, maksimal 12 orang. Jadi Hmm. ketika datang ke lokasi waktu audisi off air itu benar-benar protokol kesehatan diterapkan banget. Dari benchnya kita ditaruh 1 meter jaraknya, Mhm. terus orangnya juga maksimal 12. Terus audisi on air pun sama. Jadi masaknya itu kita cuma di 6 orang. Terus itu kan karantina ya. Nah, pas waktu Yes, betul. karantina itu kita harus di swab, eh, cek medical check up juga, swab. Pokoknya semua protokol kesehatan benar-benar diikutin. Bahkan audisi on air, bahkan sampai masak pun kita harus pakai mouth shield, nyuci tangan, itu harus benar-benar diperhatiin. Yes. Betul-betul, karena aku lihat pada saat di TV itu benar-benar memang protokol kesehatan itu sangat diutamakan. Kemudian sebelum memulai memasak juga harus cuci tangan terlebih dahulu, Ya. dan cukup apa ya? Ada challenge-nya juga di luar, kita harus setiap episodenya ada challenge-nya. Itu juga ada tantangan tersendiri untuk menggunakan alat-alat yang sebelumnya tidak biasa digunakan. Nah, kalau Benar. boleh tahu pada saat itu Kak Faiz menyajikan apa ya makanan pertama yang audisi yang bisa ketemu sama 3 judges itu, Kak? Pas ketemu sama 3 judges, aku bikin chicken cacciatore with creamy Mhm. polenta. Lebih ke Italian food sih. Oke, itu alasan milih itu kenapa, Kak? Karena kebetulan aku kurang di masakan Indonesia, jadi Mhm. kurang berani gitu buat di audisi lah. Pagi audisi ini kan kayak hidup dan mati gitu loh. Gagal ya nggak masuk. Sedangkan kalau berhasil ya masuk Oh, gitu loh. Jadi kayak jangan main aman, istilahnya main aman. Karena kebetulan aku di Italian food ini udah lumayan lama. Aku kerja di restoran Itali itu sekitar ya bisa bilang 6 bulan lah. Jadi lumayan banyak gitu ilmunya. Lumayan Oke, tahu.
Berarti sempat Kak Faiz tadi sempat bilang pernah apa di Italia ya kalau nggak salah tadi ya? Enggak, kerja di restoran Italia. Oh, kerja di restoran Italia tapi di Indonesia. Indonesia, Indonesia. Oke. Kemudian memasak ini awalnya dari siapa nih? Maksudnya apakah karena ngelihat ibu masak jadi kepingin atau memang suka bereksperimen di dapur dan mulai sejak kapan nih mencoba untuk bener-bener kayaknya gue bisa masak nih gitu loh. Ya. Jadi aku mulai masak itu ketika semester 3 kuliah. Mhm. Itu kan jadi kita ada magang tuh. Magang, aku kebetulan pilih magang ke Dubai, ke hotel, Mhm. dan aku masuk ke kitchen waktu itu. Oke. Aku masuk kitchen, aku di situ baru pertama kali kenal kitchen itu dunianya kayak gimana, masak kayak gimana. Akhirnya cobain masak, ternyata asik gitu kan. Jadi kayak Mhm. aku ini orangnya agak-agak apa ya, agak-agak bisa dibilang agak-agak sedikit introvert. Oke. Nah, jadi kalau ketemu sama orang baru atau tamu atau ya orang-orang yang asing gitu ya, itu agak diem gitu. Jadi, nah aku pikir dengan kerja di kitchen, ini aku nggak ketemu tamu, aku kerjanya di belakang, di backstage, istilahnya backstage itu kan, back of office. Mhm. Jadi nyaman aja gitu loh. Akhirnya dari situ baru mulai suka masak, ditekunin, diterusin, jadilah sampai sekarang. Oke, kalau Kak Faiz bilang anaknya sedikit introvert, akhirnya memilih back of the house atau di kitchen. Tapi kalau kita ikut MasterChef kan kita akan diekspos oleh beberapa terlihat ada Benar. banyak kamera dan kemudian lebih banyak ngomong. Bagaimana transisi dari seorang introvert kemudian berani untuk sedikit untuk berbicara ataupun ya sedikit menunjukkan kemampuan dari Kak Faiz. Mungkin Uh, yang Kak Faiz alami ini banyak dari mereka yang gue nih sama kayak Kak Faiz anaknya kayak uh, punya bakat tapi kayak agak malu-malu tapi MasterChef ya, Indonesia kan mau tidak mau tuh harus berhadapan dengan benar. kamera, kemudian Ya. diminta testimoni. Itu gimana Hmm. cara mengalihkan itu, Kak? Gimana ya? Lebih ke tanam bilang ke diri sendiri sih kayak ayo is bisa jangan terlalu ini namanya apa sifat ini bukan watak ya introvert itu Mhm. menurut aku bukan watak jadi kayak sifat gitu yang bisa dirubah dan ini juga kayak di depan kamera ketika aku masak itu kayak terapi kalau buat aku terapi buat lebih banyak bicara ke orang lain Mhm. buat tampil di depan orang eh, terus tapi awal-awal kalau misalkan teman-teman pada lihat nih aku di galeri itu nggak ke expose banget Mhm. bener-bener nggak ke expose bahkan Yes. aku disebut sampai kayak kuda hitam bisa sampai 4 besar gitu Yes. karena satu aku introvert dan aku benar-benar kalau dibandingin sama yang lain itu apa ya ekspresinya tuh kurang terus diem iya benar banyak kan diem ekspresinya kurang terus ya itu awal-awal bahkan sampai ke episode tengah gitu ya itu aku masih kelihatan kayak Mhm. kayak apa ya kayak nervous masih kelihatan banget nah pas akhir-akhir baru mulai berani jadi ya terapi lah menurut aku kayak terapi gitu dan tanamin diri sendiri sih kayak ayo lu bisa gitu Oke, akhirnya sudah mulai terbiasa dan mulai banyak terbiasa. berarti banyak banget belajar, tidak hanya belajar masak, kemudian banyak Uh, dapat inspirasi dari para judges, akhirnya juga melatih kemampuan diri, akhirnya sudah terbiasa untuk berhadapan dengan banyak orang ya, Kak. benar benar banget benar Kemudian apa sih pengalaman yang mungkin ya Kak, kita nggak hmm, pernah tahu nih selama Kak Faiz di MCI karena kan yang mungkin kita tersorot kamera mungkin pada saat di galeri saja. Apa sih ya pengalaman-pengalaman yang mungkin menarik yang bisa kita ceritakan hari ini Kak? hmm, pengalaman tentunya pas karantina ya kalau karantina itu Mhm. kita kan 4 bulan sama-sama sama yang lain mungkin Yes. ada beberapa yang pulang duluan karena pulang di awal kan cuma kebersamaannya itu benar-benar berasa gitu loh kayak kayak apa ya eh, hidup hidup tuh di dalam dunia atau lingkungan yang semuanya tuh punya passion yang sama gitu Mhm. masak dan kita sering sharing terus kayak bercanda kumpul-kumpul bareng itu momen yang paling berkesan sih kalau buat aku karena ya kita semua dari punya latar belakang yang berbeda cuma kita bisa nyatu di situ dengan satu tujuan passion kita Mhm. sama jadi nyambung terus kalau di galerinya perasaan ketika memasak itu benar-benar kayak apa ya, enjoy kayak
kita tuh dikasih kebebasan sebenarnya dengan bahan yang ada, dengan challenge yang ada, kita dikasih kebebasan buat berekspresi masak apa. Jadi kayak mencerminkan diri kita sendiri. Jadi aku ngerasa kayak enjoy banget gitu. Berkesan Tapi banget. kalau selama memasak pada saat itu ada peristiwa-peristiwa yang mungkin tangan kena pisau atau Sering. bener-bener gimana tuh ada kejadian kayak gitu nggak sih Kak? Sering. Aku termasuk orang yang sering Itu ceroboh. karena nervous, akhirnya kita kayak karena kan mungkin di sana kan bermain dengan waktu ya Kak. Jadi kita kayak bener-bener yang grogi, akhirnya kayak nggak fokus, atau memang semua finalis di MasterChef itu mengalami hal yang sama Kak pada saat di galeri? Lebih, kalau menurut aku sih lebih ke pembawaan ya. Kalau misalkan dia tenang, pembawaannya tenang, udah biasa ngadepin depan kamera, aku yakin dia bakal tenang-tenang aja gitu masaknya. Cuma kalau aku pribadi yang dapetin pengalaman ini baru pertama kali, kayak nervous pasti. Terus berpacu juga dengan waktu gitu kan, kejar-kejaran sama waktu, jadi buru-buru, kepotong lagi. Untungnya di situ tetap ada yang standby gitu dari bagian klinik ya, kalau bisa dibilang kayak dokternya di situ gitu loh, yang standby. Kalau misalnya ada yang luka, langsung diobatin. Kemudian dari awal sampai Kak Faiz bisa ada di top 4 itu, makanan apa yang rasanya Kak Faiz kayak nggak puas dengan hasilnya? Apakah karena mungkin waktunya, atau memang benar-benar nggak fokus, atau memang nggak paham terhadap makanan tersebut sehingga kayak kurang puas? Ada di fase-fase seperti itu nggak sih Kak? Ada banget. Banyak sih sebenarnya. Kayak waktu challenge kelapa itu aku bikin makanan yang benar-benar aku belum pernah bikin. Terus pas abis itu aku masuk pressure test dan akhirnya kayak nyesel banget gitu loh, kenapa harus bikin ini. Emang ada triggernya sih, ada penyebabnya kenapa bisa bikin makanan itu, karena kan aku nggak bisa buka kelapa. Bener nggak bisa. Jadi itu pertama kali kayak memakan banyak waktu banget ketika buka kelapa itu, dan akhirnya aku pilih makanan yang menurut aku simpel, gampang, cuma ternyata aku belum pernah bikin gitu. Terus ada lagi di challenge ikan sweet lip emperor, itu kalau kita nyebutnya ikan ibu mertua. Nah ini di challenge ini aku benar-benar kayak bikin gambling gitu loh. Harusnya ketika abis padahal waktu di bench itu aku ragu, kayaknya aku bisa deh bikin pempek, si ikan ini aku bikin pempek gitu. Cuma pas eksekusi akhirnya ganti pikiran, terus ternyata makanannya jelek. Ya banyak pokoknya kurang puas gitu loh. Padahal tahu gitu sebenarnya. Mungkin karena juga waktu yang mendesak sehingga kayak cara berpikir kita benar-benar diminta untuk ekspres apa yang ada, kemudian harus benar-benar tidak hanya skill, tapi kita juga secara emosional harus dijaga, kesabaran dan fokus juga dibutuhkan pada saat ada di galeri ya Kak. Benar. Tapi pernah punya pengalaman sempat dilepeh nggak sih makannya sama Jajas Kak? Pernah. Dilepeh pernah. Itu benar-benar kayak karena makanan nggak enak banget atau gimana? Dengan Kak Faiz sendiri sebelum bawa itu nggak dicicipin atau gimana Kak? Dicicipin kok, dicicipin. Jadi waktu itu aku pernah inget banget dilepehin ketika Chef Arnold waktu itu ngelepehin sandwich yang dagingnya itu cuy. Jadi dagingnya itu cuy, masaknya terlalu lama, jadi dia agak mengeras dan itu nggak bisa dimakan. Bukan karena rasa, cuma karena nggak bisa dimakan aja, gitu loh. Sama waktu Chef Arnold juga, Chef Juna juga waktu itu nyobain bebek bikinan aku. Kulitnya ini belum kerender dengan sempurna, jadi ketika dimakan agak berminyak banget gitu loh, kayak amis gitu. Berarti bukan lebih kepada taste dari masakan, tapi mungkin kesempurnaan dari makanannya berarti Kak ya? Dan rata-rata kayak gitu sih, kayak susah dimakan, susah dikunyah gitu. Makanya dilepeh. Oke. Aku masih ada beberapa list pertanyaan, dan kebetulan juga teman-teman yang live hari ini mungkin Ria juga mengajak teman-teman untuk bisa memberikan pertanyaan. Jadi tulis di kolom komentar ya, apa nih pertanyaan yang kalian serasa belum kalian pernah tahu dari seorang Kak Faiz, boleh ditanya di sini. Jadi boleh ditulis di kolom komentar, nanti Ria akan coba kalau ada waktu kita akan bacakan beberapa dari pertanyaan teman-teman ya. Nah, kemudian Kak Faiz,
kalau di galeri itu sendiri pertemanan itu gimana Kak? Karena kalau kita lihat di TV kan ada beberapa testimoni. Mungkin kalau Kak Faiz suka nonton di YouTube setelah keluar dari MCI, Ya. itu ada beberapa testimoni dari teman-teman yang kayak berasa ada perlawanan. Tapi apakah pertemanan di karantina itu baik-baik aja Kak atau gimana Kak? Kalau pertemanan sendiri di karantina sebenarnya kita baik-baik semuanya. Di karantina itu normal, nggak ada yang. Jadi prinsip kita itu apa yang terjadi di galeri ketika masak sama apa yang terjadi di karantina itu jangan dibawa-bawa. Mungkin emang di galeri kayak kan persaingan itu ada Betul. antara satu dan yang lainnya dan saling berusaha buat namanya kompetisi kan saling berusaha buat ngejatuhin yang lain. Dan itu buat mentalnya, diserang psikisnya. Cuma itu terjadi di galeri aja. Kalau di luar itu kita udah baik-baik aja, udah normal semua. Murni kompetisi istilahnya. Oke, berarti bersaing atau berkompetisi di galeri secara kompetitif, tapi secara pertemanan itu benar-benar solid banget sampai bisa ke Bali bareng-bareng gitu ya Kak? Iya betul. Iya betul. Jadi pertemanan benar-benar inilah solid. Jadi dibedakan lah antara kompetisi dan pertemanan. Betul. Terkadang kita yang nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang itu kan karena kita hanya melihat apa yang ditampilkan di televisi sehingga wah mereka kok saling menjatuhkan ya gitu. Tapi ternyata itu kan memang persaingan secara kompetitif di galeri saja, tapi secara pertemanan saling support satu sama lain kayak. Benar, saling support, saling bantu, saling berbagi resep. Betul. Tapi kalau di karantina itu ngapain Kak? Biasanya kalau nggak syuting, apakah memang cuman di kamar aja atau ada rutinitas-rutinitas yang bisa dilakukan? Atau gadget pada saat itu bisa nggak Kak digunakan pada saat karantina? Kalau gadget kita dibagiin ketika libur aja, libur syuting. Nah kalau selebihnya gadget kita ditahan karena kan biar fokus. Dan yang biasa kita lakuin olahraga kalau sore-sore waktu itu kan belum terlalu ini banget ya. Jadi kayak pasang situasi corona ini naik turun kan kemarin. Jadi ketika lagi naik-naiknya itu di lockdown semua, ditutup fasilitas buat olahraga. Cuma pas lagi menurun dibuka lagi karena kan kita butuh olahraga juga gitu loh. Di karantina olahraga, belajar, terus kalau lagi libur kita sering ngumpul, kita sering karaoke bareng di ruangan di kamar siapa gitu janjian. Terus apa lagi ya? Belajar masak kalau lagi mood kita coba-coba belajar lagi buat masak kayak gitu. Roommate-nya Kak Faiz waktu itu siapa Kak? Kalau roommate kita kan setiap bisa seminggu sekali pindah, bisa 2 minggu sekali, tergantung situasi lah. Aku pernah sekamarnya ya. Kalau satu unit itu kita berempat, maksimal berlima. Kalau sekamarnya pertama aku sama Bang Ramos, terus kedua sama Jerry agak lama, sama Jerry pemenang maksudnya. Terus sama Aziz pernah, sama Adit juga, terus sama siapa lagi ya? Udah sih kayaknya Aziz, Adit, Jerry, Bang Ramos, ya. Ngobrolin apa aja biasanya Kak? Apakah memang kalau sesama finalis tuh masih suka ngobrolin tentang apa yang akan challenge-challenge yang ada di MasterChef atau lebih ngobrolin bisnis setelah keluar dari MasterChef? Biasanya kan kita memupuk relasi itu kan dari karantina, jadi setelah dari galeri pasti akan ada mungkin siapa tahu bisa berkolaborasi secara konten ataupun punya usaha. Apakah ada pembicaraan-pembicaraan seperti itu sebelumnya Kak? Ada banget. Tergantung orangnya juga sih. Kayak aku sama Bang Hamzah sering ngobrol tergantung sikon, tergantung waktunya. Ketika misalkan besok ada challenge, ya kita ngobrolin challenge apa nih besok, Bang. Kalau misalkan mau bikin ini, gimana caranya, gitu kan. Lebih banyak ke ini. Cuma kalau waktu senggang, lagi libur, kita ngobrolin bisnis, ngobrolin kehidupan di luar sana kayak gimana, apa yang pengalaman yang udah kita lewatin. Jadi random lah. Tapi ada ngobrolin bisnis, ngobrolin challenge, ngobrolin ya random sih.
Kemudian aku juga sempat melihat waktu Kak Faiz masih ada di galeri, sempat diberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan orang tua. Dan waktu itu Kak Ya, Faiz miliknya bersama ibu ya. ya, Mbak Ibu. Itu gimana sih Kak perasaannya? Mungkin udah ditinggal beberapa lama bersama orang tua atau keluarga, kemudian di galeri dipertemukan, terus orang tua kayak bangga banget melihat anaknya, wah menggunakan apron MasterChef, kemudian tampil di TV-TV. Itu ada kebanggaan tersendiri nggak? Kalau dari orang tua sudah pasti ya. Kalau dari Kak Ya. Faiz, gimana tuh? Kemudian bisa, apakah itu duet pertama masak sama ibu atau sebelumnya udah pernah? Itu pertama, Jadi kalau menurut aku orang tua aku bakal kaget banget sih ngelihat aku bisa sampai ke top 5 ya waktu itu ya. Ya. Karena secara mereka nggak pernah lihat aku masak di rumah sebenarnya. Terus perasaannya ya senang banget. Bahkan ketika masak bareng itu pun makanan aku tuh sebenarnya udah dalam 30 menit itu udah jadi sebenarnya. Karena kerja sama bareng ibu cepet banget kerjanya. Dan rasanya pun enak gitu loh. Jadi kayak, tapi yang aku rasain pertama kali waktu itu kaget sih, karena kita itu di awal kayak kompetisi dalam pandemi ya, dan bisa dibilang kayak 90% orang tua nggak bakal datang karena pandemi. Oke. Yes, betul. Tapi ternyata tiba-tiba orang tua datang seperti itu ya kaget banget, nggak nyangka gitu loh. Dan masak Berarti hadirnya ibu pada saat itu bukan malah merepotkan bikin masakan, tapi malah mempermudah Kak Faiz untuk menyelesaikan sajian itu berarti ya? Iya, benar. Bahkan teman-teman yang lain aku pikir pasti ngerasain hal yang sama gitu. Oke. Membantu banget. Nah, kalau pengalaman yang nggak bisa dilupain ada nggak Kak selama di mungkin kena challenge ataupun selama di galeri, ada nggak sih momen yang itu akan menjadi cerita nanti untuk anak dan cucu nanti, ada nggak sih Kak? Ada banget. Ya bisa jadi cerita kalau misalkan punya anak atau cucu atau siapa yang bisa bilang itu tuh chef yang waktu itu pernah nyobain makanan papa, makanan kakek. Ya jadi kayak suatu keberuntungan banget sih bisa dicobain, bisa dikomentarin makanan kita, bisa dikasih masukan sama ketiga judges yang ada di depan, Chef Juna, Chef Arnold, Chef Renata. Dan yang paling berkesan ya ketika dalam galeri itu sih, dari segi persaingannya, terus sama ketika challenge pertama maju ke depan dan makanan kita dicobain sama juri, itu rasanya benar-benar kayak wah senang banget deh. Apalagi kalau yang challenge pertama itu kan makanan yang bisa dibilang 5 teratas gitu loh dibandingkan yang lain. Jadi berkesan banget, itu nggak bakal bisa dilupain. Berarti makanan yang dipanggil oleh Dewan Juri itu adalah makanan 5 teratas terbaik, seperti itu ya formatnya? Iya, di challenge pertama. Kalau di challenge kedua, 5 terbawah. Gitu. Oke. Ya. Pernah nggak sih ada rasa deg-degan yang, aduh bentar lagi di komentar apa ya? Karena kalau di challenge pertama kan 5 terbaik, kalau challenge kedua 5 terburuk. Ada nggak sih kekhawatiran dari seorang Kak Faiz atau biasa aja malah untuk memotivasi, atau ada ketakutan yang malah bikin drop? Ada banget. Aku orangnya insecure. Selain introvert, insecure juga. Jadi kayak ngelihat makanan yang lain, bahkan ngelihat makananku sendiri kayak mungkin ngerasa kayak wah ini kayaknya gagal deh. Ternyata kadang beneran gagal, kadang ternyata enggak gitu. Dan akhirnya ya susah sih. Karena orangnya udah insecure duluan. Oke. Ini kebetulan teman-teman sudah ada yang tanya-tanya juga. Jadi Tria mau coba untuk cek dulu ya Kak. Kita sapa-sapa dulu sama teman-teman yang udah join. Tadi aku juga udah sempat tanya tuh temen dekat karena dari roommate. Ini ada Sukma Warsa dari Bali. Hai Tante Sukma. Kemudian Halo. Ini ada dari Dini Fitriani 28_. Masakan yang menurut Bang Faiz kurang memuaskan. Tadi udah sempat dijelaskan juga ya? Ya udah. Oke, mungkin kita cek dari Q&A-nya aja deh. Ini dari sesama Master Chef, dari Bang Hamsel. Kak, tips ganteng apa Kak? Kenapa dia masuk ke sini nongol? Oke, mau dijawab atau mau di skip Kak? Tapi dia ini orang yang apa ya? Aku mau jelasin dia aja sih, maksudnya
Hanzal ini orang yang menyenangkan, yang selalu bikin suasana jadi rame. Terus kemarin dia juga ikut ke Bali gitu. Dan dia pernah Oke. sekolah di Bali selama setahun. Wow, berarti memang finalis MCI season 7 ini memang udah luar biasa semua ya. Iya, bisa dibilang gitu lah. Oke, kita lanjut untuk question selanjutnya. Ada Suci_Purnama 1, juara 4 dapat hadiah nggak sih Kak Faiz? Oh, dapat sertifikat. Oh, dapat sertifikat. Ya, dapat sertifikat. Cuma kalau misalkan hadiah, Tapi sertifikat itu juga mahal kan Kak? Kita bisa bawa mahal. kemana-mana dengan Ya. MasterChef Indonesia. Betul. Ya, semua peserta sih dapat sertifikat. Cuma menurut aku kita nggak dapat, kalau hadiah yang benar-benar kayak hadiah kompetisi berupa uang dan juga mobil, kita nggak dapat, karena kan yang dapat satu atau dua, juara satu, Betul. juara dua. Cuma buat aku hadiah terbesar, aku nggak peduliin itu sih. Aku dapetin mungkin hadiah yang berbentuk seperti itu nggak dapat. Cuma buat aku sendiri hadiah yang benar-benar besar ketika aku dapetin di 4 besar, terutama adalah chef jacket. Ini kayak Oke, betul. membuktikan bahwa perjuangan kamu tuh udah sampai sejauh ini dan kamu udah diakuin gitu loh. Bisa masuk ke top 4 itu benar-benar anugerah banget sih. Berarti untuk mendapatkan apa tadi namanya chef Chef jacket. Chef jacket itu untuk ada di top 4 ya Kak ya? Ya, di top 4. Kalau hadiah yang berupa uang atau mobil kan itu cuma di 1-2. Jadi buat kalian yang mau ikut dan pengen dapat hadiahnya ya harus juara 1 atau juara 2. Oke, tapi kita mungkin seluruh finalis juga sudah pada beruntung banget ya bisa berhadapan langsung dengan juri-juri yang memang sudah expert di bidangnya. Kemudian masakan dari finalis itu juga diberikan komentar. Itu kan jarang-jarang, nggak semua orang akan mendapatkan hal yang sama. Itu merupakan sebuah privilege yang luar biasa sebagai finalis MCI ya Kak? Benar banget. Setuju sih sama itu. Oke, nah aku masih ada beberapa list pertanyaan, namun teman-teman juga udah pada lagi rame-ramenya. Mungkin kita boleh main dikit nggak sih Kak, main jawab cepat? Oke, boleh. Kak Faiz sudah siap? Juga nih. Kemarin di briefing nggak ada ya. Aduh, mohon maaf, kemarin memang tidak ada di briefing. Jadi hari ini kita akan main cepat aja, tidak ada arah kemarin, cuma lebih kepada seru-seruan aja Kak. Oke. Kak Faiz, apakah sudah siap? Siap. Jawab cepat ya. Pertanyaan pertama, mystery box atau duplicate dish? Mystery box. Pedas atau manis? Pedas. Mengolah ayam atau mengolah ikan? Mengolah ayam. Indonesian food atau Italian food? Oh. Kayaknya sekarang lebih ke Indonesia. Sekarang ya. Indonesia. Usaha mie di Bangka atau usaha mie di Jakarta? Aduh. Kok sulit ya? Dua-duanya bisa nggak sih? Usaha mie di Jakarta atau usaha mie di Bangka? Pilih salah satu. Aduh. Jakarta. Romantis atau melankolis? Sebenarnya aku nggak tahu melankolis itu apa ya. Iya, lebih kepada mungkin lebih apa ya, melankolis mungkin sedih, kemudian bawaannya lebih bawaan sedih gitu loh Kak, lebih suka nangis atau apa gitu. Romantis kalau gitu. Romantis. Okay. Cewek jago masak atau cewek pengusaha? Cewek pengusaha. Cewek pengusaha. Cemburu atau posesif? Cemburu atau posesif? Cemburu atau posesif? Posesif ngatur-ngatur, cemburu agak sedikit kurang bahagia kalau melihat pasangannya dekat sama yang lain atau sama yang lain gitu. Itu gimana? Cemburu atau posesif? Negatif ya, cemburu atau posesif ya. Cemburu deh. Cemburu. Iya. Selingkuh atau diselingkuhin?
Diselingkuhin. Diselingkuhin. Oke. Iya. Chef Juna atau Chef Arnold? Chef Juna. Oke. 3 kata untuk Chef Renata. Cantik, smart, Cantik, smart, cool. She's cool. cool. 3 kata untuk Master Chef Indonesia. Master Chef Indonesia. Luar biasa. Luar biasa, terus apa ya, kayak jadinya satu kalimat nih. Gak apa-apa deh, spesial buat Kak Faiz, aku bisa Spesial, rubah 3 kata jadi 1 kalimat deh. Boleh, boleh. Luar biasa, tak terlupakan, dan priceless deh. Berharga. 3 kata untuk the winner of Master Chef Indonesia season ke-7. Jerry. Jerry. The winner Master Chef Jerry, pokoknya keren Jerry keren. Terus songong. Ya, songong, orangnya songong. Terus apa ya? Julid. Oke, terima kasih semua sudah dijawab dengan cepat tapi agak sedikit lambat, tapi semua Agak sedikit terjawab. Nah, tadi memang aku nggak mau Kak Faiz mengklarifikasi, tapi sekarang kita coba klarifikasi beberapa hal aja deh. Oke. Ini sedikit menarik, tadi agak sedikit bingung dalam memilih usaha mie di Bangka atau usaha mie di Jakarta. Apa pilihan yang sulit itu? Gini, sebenarnya aku sendiri di Jakarta, Jakarta itu udah 6 tahun ya, bisa bilang dari kuliah, dan kayak pengen bikin sesuatu yang oke gitu di Jakarta, karena menurut aku Jakarta ini kan marketnya luas, terus persaingannya juga banyak, dan kalau misalkan kita bikin sesuatu di sana dan bisa dibilang naik daun, sukses, ya itu suatu kebanggaan yang luar biasa sih, gitu. Jadi makanya aku lebih prefer ke Jakarta. Oke. Tadi milih cewek pengusaha karena mungkin Kak Faiz udah jago masak, jadi nggak perlu cewek jago masak berarti ya? Ya, aku bukan penuntut sih. Dan aku pikir kayak cewek pengusaha itu lebih mandiri, ya nggak sih? Jadi, menurut aku jadi kayak hadiahnya itu lebih mandiri, lebih kuat. Terus, apa ya, kayak, ya... Berarti lebih kepada karakter atau personality dari seorang cewek pengusaha dia mandiri, kuat, tough, seperti itu berarti ya? Iya, benar. Oke. Kemudian, 3 kata untuk Jerry atau the winner of MasterChef Indonesia, sedikit surprise, mengejutkan kita semua, karena mungkin yang tahu pribadi setiap finalis, pasti teman-teman semua yang udah diajak karantina. Keren, kita sudah melihat kekerenan Kak Jerry di televisi dengan skillnya, dengan outfitnya Kak Jerry. Kemudian songong itu seperti apa Kak? Songong nih, Jerry itu songong. Dia kayak jangan bilang karena dendam pribadi ya bilang songong ya. No. Ini dia bercandanya dia sih, bercandanya dia tuh kayak mungkin karena udah ngerasa dekat sama kita, dia jadinya terbuka, dan bercandanya itu emang kayak dia doang yang punya bercandaan itu gitu loh. Jadi nggak ada karakter dia tuh, ya aku baru temuin di diri dia doang. Jadi kayak kalau ngomong tuh belak-belakan, misalkan lu nggak perlu tahu, tapi itu konteksnya bercanda. Ketika kita tanya misalkan ini kayak gimana, lu nggak perlu tahu, tapi bercanda, cuma ya songong aja. Seru sih. seru benar-benar. Jadi memang kadang-kadang karena kita sudah merasa dekat sama orang, jadi kita lebih transparansi ya Kak. Kayak dia tahu songongnya kita tuh songong bercanda yang bukan mau pamer, kemudian lebih belak-belakan jujur karena kita mau sama-sama enak juga, dan mungkin buat keterbaikan semua satu sama lain juga ya. Betul. Yang lebih surprise julid, emang suka julidin siapa Kak Faiz selama di karantina kalian? Lebih ke ini ya, kita kayak suka bercandaan gitu loh, kayak
ngomongin orang sekilas gitu ya, misalkan kelewat, kayak ada orang yang lewat misalkan tapi dandanannya agak aneh gitu, itu kadang Oke. kita kayak ya spontan gitu ngomonginnya kayak bla 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 bla, jadi lucu gitu loh, bukan yang julid dalam artian gosip atau ngomongin orang yang jelek. Yes, I see. Betul betul. Mungkin karena di sana juga hiburan terbatas, kita nggak bisa akses Ya, internet, kemudian kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, jadi mungkin lebih banyak intensitas seperti itu untuk saling lucu satu sama lain, menghibur ya, lah kayak. ya, betul, betul. Oke. Nah, tapi pada saat di MasterChef, Hmm? apakah pernah memprediksikan diri sendiri akan masuk ke Grand Final atau Top 2? Ataukah memang Kak Faiz sendiri menjagokan ada dua orang di luar mungkin Audrey atau si Jerry, Kak? Sebenarnya nggak tahu, feeling aku kuat sih soal Jerry. Em, dari pertama kali aku ketemu dia dan aku tahu ketika dia punya pengalaman masak di sini, di sini, di sini, aku udah punya feeling kalau misalkan dia ini bakal ngelangkah jauh gitu di sini. Sebenarnya ada 3 orang, Eh, Orang? Jerry, Audrey, Mhm. Bang Hamzah. Audrey? Bang Hamzah. Bang Hamzah. Oh, oke. Bang Hamzah udah keluar duluan, otomatis tinggal Jerry dan Audrey, dan sesuai sama feeling aku sih mereka bakal head to head di ini. Bahkan aku sempat bilang gitu ke teman-teman kalau final kali ini tuh final ideal menurut aku ya, Mhm. dengan Audrey dan Jerry, karena dua-duanya punya skill, dua-duanya Mhm. jago masak. Aku ngomong gini bukan tanpa mengecilkan kontestan lain ya, cuma feeling Yes. aku kuat di mereka. When we talking about Jerry, Jerry kan part of Black Team. Pernah Iya. kepikiran nggak Jerry akan keluar, kemudian masuk lagi ngambil apron putih, kemudian bisa melegang sampai ke Grand Final, Kak? Justru aku nggak kepikiran kalau misalkan Jerry bakal keluar. Oke. Sama sekali nggak kepikiran kalau Jerry bakal keluar. Dan ketika dia keluar pun, aku dan ketika dia keluar terus tahu ada Black Team, aku juga udah yakin kalau Jerry pasti bakal masuk lagi. Saya yakin itu gitu loh. Bahkan pas di final, aku bilang ke teman-teman kalau gua ini ngedukung Jerry. Bahkan gue bilang kayak aku ini adalah pendukung Jerry garis keras. Aku bilang kayak gitu. Karena saya yakin itu gitu sama Oke. Rihanna. Merasa Jerry akan menang, tapi pernah merasa akan menjadi pesaing berat, wah dia bakal ngalahin gue nih. Jadi kayak, pernah nggak sih ada fase-fase seperti itu kan? Kita tahu itu semua sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar. Tapi Iya. satu sisi Kak Faiz sendiri sudah menjagokan dia. Kayak tadi udah garis keras untuk dukung Jerry. Itu gimana tuh Kak pada saat itu? Maksudnya lebih ke persaingannya atau gimana? Atau maksudnya merasa nggak sih bahwa ya karena skill gue nggak setinggi Jerry, jadi gue lebih merasa ya udah deh nggak apa-apa dia ikhlas aja dia menang, atau di awal sempat ada rasa kompetitif ya walaupun dia jago tapi gue juga masih punya skill loh, ada nggak Ya, sih di pemikiran awal seperti itu? di awal kayak ya aku yakin sama diri sendiri masih bisa bersaing dengan yang lain, bahkan ke Jerry walaupun ada sedikit rasa ragu gitu ya, kayak Jerry ini terlalu kuat. Dan benar-benar berasa itu ketika 4 besar sih, ketika mulai 4 besar, baru ngerasa kayak wah kayaknya susah nih buat ngelain si Jerry, si Audrey, si Nindi gitu. Jadi ya benar mereka akhirnya masuk ke 3 besar sedangkan aku pulang. Berarti pernah menyangka ada di sisi top 4 kak, atau memang itu sudah target at least 5 besar atau 4 besar atau gimana kak? Kalau target sendiri aku naik sih. Dari awal aku punya target masuk 10 besar. Oke. Terus masuk 10 besar, naik lagi ke 7 besar, naik lagi ke 5 besar. Pas udah 5 besar, udah nyampe 4 besar. Sebenarnya pas nyampe 4 besar itu udah kayak, oke, udah kayaknya capek deh. Udah nggak sanggup lagi buat melangkah lebih jauh. Itu sempat kepikiran di 4 besar. Dan ketika pulang pun aku nggak nangis karena aku ngerasa ya udah kemampuan aku udah sampai sini aja gitu loh. Oke. Kemudian setelah Kak Faiz keluar dari MasterChef Indonesia atau dari galeri, sudah otomatis nggak ada kesibukan lagi di sana. Tapi kalau kita lihat nih, jumlah followers, kemudian fans-fansnya dari Kak Faiz ini makin banyak. Sebenarnya ngerasa nggak sih perubahan setelah dari MasterChef Indonesia, Kak?
Em, Perubahan kalau misalkan dilihat secara mata ya, dari Mhm. sosmed ya, jadi kayak aku bikin Twitter yang follow langsung banyak, terus aku bikin Betul. Instagram yang follow juga banyak. Itu perubahan di dalam media sosial. Cuma buat aku pribadi, perubahan yang benar-benar aku rasain adalah makin kesini aku makin pede orangnya. Jadi lebih terbiasa Mhm. buat berbicara di depan kamera, berbicara di depan orang. Jadi ya itu benar-benar perubahan yang aku rasain signifikan sih dari sifat ya, Yes. Oke. sifat dan karakter. Kemudian karakter. Jadi banyak banget juga benefit-benefit yang Kak Faiz rasakan. Tapi apakah ini merupakan part of your dreams, Kak, ikut MasterChef Indonesia, kemudian mendapatkan popularitas, kemudian makin dikenal oleh banyak orang, Kak? Um, aku orangnya yang nggak gimana ya, um, bukan nggak munafik ya. Mhm. Pengen dikenal banyak orang itu pasti, pasti kayak. Mhm. Cuma pengennya dikenal sama orang itu karena sesuatu yang baik gitu, yang dilakukan, yang kita lakukan itu baik. Dan untungnya ketika aku masuk MasterChef, sesuai itu dengan harapan aku dikenal dengan orang yang Mhm. salah satu kontestan MasterChef yang bisa masak terutama. Jadi senang banget sih. Cuma kalau misalkan dianggap lebih ya, kayak kayak aku cukup tadi mau komen, kemarin tuh mau komen sama Kak Tria, kayak Mhm. ngobrol sama artis gitu kan. Nah aku sebenarnya Mhm. kurang kurang ini gitu loh, kayak disebut artis itu kayak no, belum belum sampai gitu loh. Cuma kan karena kontennya tagline-nya ngobras ya, jadinya ya Ngobras, udah, betul. ya udahlah nggak apa-apa lah. Sebenarnya Sebenarnya ini sempat pernah menjadi pertanyaan dari salah satu narasumberku pada saat itu. Dia adalah news anchor gitu loh. Kenapa artis gitu loh? Kalau sekarang aku balikin ke Kak Faiz, karena masak itu adalah seni, seni memasak. Jadi artis itu tidak secara, aku bilang waktu itu tidak secara gamblang bahwa harus public figure, enggak. Tapi mereka punya jiwa art dalam dirinya. Dan masak itu buat aku salah satu seni, seni memasak. Dan aku ingin melalui Kak Faiz ini bisa membangkitkan semangat orang bahwa seni itu tidak hanya menyanyi, seni itu tidak hanya bermain film, tapi seni itu juga ada di memasak, gitu sih. Well, aku setuju sih, setuju. Kalau misalkan cara Yes, pandangnya seperti ini, aku setuju. betul. Cuma kan Ya kebanyakan emang orang, sebenarnya kita juga nggak terlalu banyak, kita nggak terlalu banyak membahas itu ya, Kak. Dan aku juga ya, mikir, aduh, aku juga kadang-kadang bingung ya, gimana ya ntar ngomong sama Kak Faiz, apakah Kak Faiz nanti di live setegang itu. Aku juga takut karena kita belum pernah, kalau aku karena melihat dari YouTube begitu ya, Kak Faiz bilang ngomong nggak begitu banyak, karena aku lihat kok testimoni awal-awal Kak Faiz nggak begitu kelihatan, apakah memang ya. Kak Faiz sedikit introvert. Jadi oh, ternyata Kak Faiz kalau diajak live ini seru ya, lucu tadi juga bisa, maksudnya heboh, nggak diem gitu aja sih, jauh dari ekspektasiku, Kak. Iya emang Dan banyak yang mungkin bilang gitu, banyak banget yang bilang gitu. Karena di galeri itu kan mencekam ya. Kalau menurut aku sih kayak, oh tegang yes, gitu jadinya. Tapi kan kalau di sini kan santai. pressure-nya banyak banget ya, Kak. Banyak, banyak banget. Oke, nah kalau kita bahas tentang MasterChef Indonesia yang seru-seru nih, ada chinlock nggak sih, Kak, di sana? Cinlok, nggak ada sih, nggak ada sih. Nggak ada. Di Berarti season Kak, itu Kak nggak ada. Faiz nggak dapet chinlock, nggak dapet dekat gitu sama yang di sana? Atau merasa semua orang tua, karena kan ada yang juga lebih dewasa Ya, sudah menikah gitu. Apakah dan teman-teman seumuran dianggap temenan atau gimana, Kak? teman, semuanya teman. Jadi kayak bahkan yang ke perempuan pun ya, kayak kali ini tuh kayak aku nemuin apa ya, teman-teman perempuan yang benar-benar bisa aku ajak ngobrol, aku ajak kayak seru-seruan, bukan yang, Mhm. karena kan kebanyakan, mohon maaf ya, kalau misalnya aku ketemu perempuan dulu-dulu nih, jadi Mhm. di MasterChef ini Oke, ternyata mereka benar-benar lepas gitu, dan aku senangnya itu sih. Jadi kayak kita tuh keluarga banget ya semuanya. Yang dekat ada betul. Jadi beberapa kita, kayak, Kak Faiz salah satu yang dekat juga atau gimana, Kak? bukan maksud aku yang dekat orang lain gitu ya, maksudnya kayak si A sama si B ada, ada, Oh, oke. ada. Ada. Oke. Nah, dan aku juga sempat kepo-kepoin Instagramnya Kak Faiz nih. Hmm. Aku lihat terakhir awal mulai posting itu tanggal 4 Agustus 2016. Hmm. Dan
yang aku teliti bahwa Instagramnya Kak Faiz itu jarang banget, hampir nggak pernah gitu maksudnya memposting diri sendiri, lebih banyak Iya. kayak bangunan-bangunan Iya. yang lain atau lebih estetik lah gitu. Dan akhir-akhir ini sudah mulai banyak mulai memposting diri sendiri. Itu sebenarnya ingin di Instagram tuh sebenarnya Kak Faiz tuh sebenarnya lebih pingin mengekspos apa sih Kak sebenarnya? Karena kalau kita lihat tuh rapi gitu secara fit, estetik banget. Um, Sebenarnya nyambung sih sama yang aku bilang tadi, kayak perubahan diri ya. Yang aku rasain dulu dan sekarang itu nyambung banget. Dulu yang aku orangnya insecure, introvert banget. Makanya ketika di postingan aku yang di bawah-bawah itu benar-benar gak ada muka aku sendiri sih. Kalaupun ada mungkin dari hadap samping, belakang, gak ada yang di depan. Betul. Ya, introvert itu gitu loh. Cuma sekarang ya Chef mulai ada sedikit perubahan. Jadi mulai berani. Jadi kayak adalah beberapa kali aku posting tentang muka aku, tentang diri sendiri. Dan sebenarnya aku prefer kayak yang di bawah-bawah sih, kayak bahkan aku sempat gini, ngabisin foto yang ada stok muka akunya, habis itu balik lagi. Sumpah, habis itu balik lagi ke yang bawah, aku posting bangunan-bangunan, ya apa yang aku lihat lah pokoknya, gitu. Dari point of view dari akunya sendiri gitu, bukan yang point of view-nya tuh orang lain ke aku gitu. Gitu. Oke, jadi terjawab lah semua. Karena kemarin juga nanyain, Kak, tanyain dong Kak Faiz ini kenapa Instagramnya nggak, kalau yang lain kan lebih banyak, ya pasti ada lah entah dirinya sendiri atau sama temennya, tapi Kak Faiz lebih kepada panorama, kemudian bangunan, jadi kurang mengekspos diri sendiri di sosial media. Gitu. Terjawab banget. Kemudian apa nih goals dari seorang Faiz ke depan? Mau apa target yang mau di achieve, apa yang mau dicapai mungkin beberapa tahun ke depan dari seorang Faiz? Pertama, aku mau konsisten di YouTube, bikin berbagi resep masakan terutama. Terus aku mau lebih konsisten ya, lebih konsisten dalam hal berbisnis, bikin YouTube. Konsisten nulis, aku juga suka nulis. Terus semoga maksudnya nanti goalsnya itu ya aku bisa punya punya sesuatu yang dapat membantu orang banyak, kayak membuka lapangan pekerjaan mungkin, dari segi bisnis, dari segi bisa bikin kayak PH di YouTube gitu kan ya. Itu sih, jadi kayak lebih pengen membantu orang banyak sih goalsnya, dengan lapangan pekerjaan yang aku buka gitu. Oke, keren banget ya. Memang goalsnya memang ingin mencapai bisnis dan kemudian juga membuat usaha dengan membuka lapangan pekerjaan, akhirnya juga bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dan juga pekerjaan. Mulia sekali ya jawaban dari seorang Faiz ini ya. Dan mungkin Kak Faiz juga mungkin bisa dong berbagi tips sama mereka-mereka nih, apa sih yang mereka harus persiapkan ketika mereka ingin mengikuti MasterChef Indonesia di season selanjutnya, Kak? Oke, buat teman-teman yang kalau punya hobi masak dan pengen coba ikutan MasterChef, pertama, perbanyak ilmu. Perbanyak ilmu, perbanyak makan. Perbanyak makan di sini bukan banyakin makan, tapi koreksi rasa. Kayak makan makanan ini, cobain makanan ini, koreksi rasanya seperti apa. Balik lagi ke yang pertama, perbanyak ilmu, sama nyambung tuh, perbanyak ilmu sama perbanyak makan, nyambung, disambungin gitu loh. Terus sering-sering latihan, belajar masak, sering-sering ngulik makanan itu, sering-sering nonton MasterChef, karena di situ banyak clue-nya, banyak banget clue-nya. Terus tips buat audisi, tips buat audisinya ya. Bikin makanan yang dilihat orang itu kayak wow gitu loh, yang jarang diketemuin sama orang. Gitu. Kalau misalkan terlalu bikin makanan yang pecel ayam atau apa gitu, kita udah biasa banget ya. Kalaupun mau bikin makanan kayak gitu, dimodifikasi, pecel ayam versi apa gitu. Seperti itu. Oke.
Berarti lebih banyak mungkin mempersiapkan diri secara mental karena kan akan dikarantina dan bertemu Ya. dengan banyak orang, kemudian juga harus banyak nonton MasterChef season-season sebelumnya karena mungkin ada beberapa tips atau Ya, yang bisa digunakan pada saat untuk di season selanjutnya. benar. Kemudian Kak Faiz juga sempat bilang harus banyak belajar dan membuat sesuatu yang tidak biasa berarti ya. Iya, benar. Dan harus Karena kan punya kalau karakter juga nggak sih Kak kalau ikut ikut apa? MasterChef ini? Maksudnya punya karakter atau spesialisasi dessert kah atau Indonesian food atau apa itu perlu nggak sih Kak? Em, itu sebenarnya perlu nggak perlu sih, perlu nggak Mhm. perlu. Karena kan ya basic, balik ke basic juga. Kalau misalkan ke basicnya Indonesian food, tapi nanti kan bakal ada ketemu bahan yang susah buat dibikin Indonesian food. Ke Mhm. Western, tapi nanti ketemu bahan yang susah buat dijadiin makanan Western. Jadi nggak nentu sih kalau menurut aku. Perlu nggak perlu. Oke. Dan mungkin aku bakal bacain satu pertanyaan terakhir dari Q&A Hmm. kita, ada dari Sabia. Kapan mau bikin konten lagi Kak Faiz? Soon, soon. Sebenarnya aku udah punya bahan kok. Buat konten udah punya bahan. Tinggal diedit dan diupload sih. Itu aja. Bahan udah ada. Oke. Cuma buat Berarti sekarang, teman-teman, bahannya mungkin yes, bukan yang masak sih. Lebih ke food travel dulu. oke, food travel. Oke, jadi teman-teman udah kejawab ya. Kak Faiz bentar lagi akan upload, bahan udah ada, tinggal nunggu edit, Udah kemudian edit. finishing. Karena Ya. mungkin teman-teman udah nggak sabar banget dan mungkin ini juga salah satu referensi buat kita melihat situasi yang udah mulai pandemi ini kan udah mulai agak sedikit menyeramkan lagi, Ya, kebanyakan banyak benar. PSBB, kemudian banyak peraturan. Mungkin dengan solusi kita nonton live seperti ini, kemudian Kak Faiz buat konten-konten YouTube memberikan kita sebuah penyegaran baru, memberikan inspirasi dan menyemangati kita untuk lebih happy di rumah aja sih Kak. Benar, benar. Benar banget. Setuju. Well, ini durasi kita di Instagram nggak begitu banyak karena Instagram ini punya durasi 1 jam, Satu jadi jam. benar-benar Tria manfaatin banget. Dan sekali lagi Tria ngucapin terima kasih banyak nih buat Kak Faiz yang telah meluangkan Masih juga waktunya ya. dan berbagi sama kita hari ini. Hmm. Pokoknya Dan sukses Kak terus Faiz, ya. terima kasih banyak. Dan Faiz, kalau Kak Faiz lagi liburan ke Bali, boleh nanti berkabar sama Tria walaupun udah pernah ke Bali. Siapa tahu Tria bisa kenalin beberapa tempat wisata dan tempat makanan lagi yang harus Kak Faiz Siap. coba kalau lagi liburan ke Terus, Bali. terus. Nanti bakal aku kontakin. Siap. Siap, siap. Oke deh, kalau kayak gitu Kak Faiz, terima kasih sekali lagi. Dan teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa menginspirasi. Mungkin Kak Faiz bisa kasih closing statement mungkin buat fansnya atau apa yang harus mereka lakukan di saat pandemi ini. Buat teman-teman semuanya yang udah nonton, makasih. Udah meluangkan waktunya untuk menonton ini gitu kan. Semoga ada benefit, ada manfaat yang bisa didapat dari obrolan kita hari ini. Terus buat tetap teman-teman juga jaga kesehatan, ikutin protokol kesehatan, jangan keluar lah kalau misalkan nggak perlu-perlu banget gitu loh. Karena kan makin parah. Terus buat Ria juga terima kasih udah ngundang, buat udah ngajak ngobrol. Ini seru banget sih ngobrolnya, sumpah. Terus ya makasih banyak atas waktunya. Oke Kak Faiz, terima kasih sudah dari mining dari Instagram. Sekali lagi mudah-mudahan Kak Faiz, kita tunggu karya-karya terbaru dari seorang Faiz. Stay safe and stay healthy ya Kak. Yap, sama-sama. Thank you, Teh. Bye-bye, thank you Kak. Bye-bye.